5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan. Mereka akan bermain di halaman rumah Udin. Akan tetapi halaman rumah Udin masih kotor. Halaman rumah Udin perlu dibersihkan. Amatilah halaman rumah Udin berikut ini. Apakah adik-adik dapat menemukan benda-benda yang dapat membahayakan diri? Nah, ini adalah rumah Udin adik-adik, halaman rumah Udin. Di sini ada benda-benda yang bisa membahayakan diri. Misalnya ada batu-batuan, lalu ada genangan air, mungkin ada pecahan kaca dan lain sebagainya. Nah, kita baca nih adik-adik percakapan antara Udin dan Beni. Teman-teman, halaman ini masih kotor. Yuk kita bersihkan terlebih dahulu, ajak Udin adik-adik. Lalu Beni menjawab, betul, masih banyak sampah yang berserakan. Ada juga kerikil dan batu yang berserakan. Benda ini dapat membahayakan diri. Jadi adik-adik, saat kalian bermain, kalian harus melihat apakah tempat kalian bermain itu ada benda-benda yang bisa membahayakan keselamatan kalian. Jika ada, kalian harus menyingkirkan benda-benda tersebut. Contohnya di sini adalah kerikil dan batu. Adik-adik, setelah dibersihkan, halaman rumah terlihat bersih dan aman untuk bermain. Nah, di situ kalian sudah mulai bisa bermain adik-adik. Adik-adik, Udin dan teman-teman itu mulai bermain menirukan gerakan binatang berjalan. Nah, permainan ini dapat dilakukan di darat atau di air. Misalnya bisa dilakukan di kolam atau di sungai yang bersih di sekitar kalian. Tetapi kalau di kolam atau di sungai harus dengan pengawasan orang dewasa ya adik-adik. Menirukan gerakan binatang berjalan itu berguna untuk melatih otot-otot kaki kita, tangan kita agar tidak kaku. Nah, mari kita baca petunjuk bermain menirukan gerakan binatang berjalan berikut ini dengan nyaring ya. Nah, di sini ada bacaan yang isinya tentang aturan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air itu dilakukan secara berkelompok. Semakin banyak anak akan semakin seru adik-adik. Mengingat permainan ini dilakukan di air, setiap anak harus berhati-hati. Permainan ini juga harus dalam pengawasan guru atau orang dewasa. Awali dengan home pimpa ya. Anak-anak yang menang akan berdiri membentuk lingkaran, sedangkan anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran. Awali dengan home pimpa ya. Tadi ya, anak-anak yang menang akan berdiri membentuk lingkaran, anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran. Nah, anak tersebut akan bernyanyi, ikuti aku, ikuti aku. Seperti itu adik-adik. Nah, sambil anak menirukan gaya seekor binatang. Misalnya nih, monyet berjalan. Lalu anak-anak yang lain juga harus menirukan
berjalan keliling seperti monyet. Setelah berjalan keliling 1 putaran, anak yang berada di tengah akan berteriak menyebutkan nama seorang temannya. Nah, anak yang disebut namanya harus segera maju, lalu dia harus menyanyikan lagu Ikuti aku, ikuti aku, sambil memeragakan gerakan jalan seekor binatang. Binatang yang ditirukan itu tidak boleh sama adik-adik. Begitu seterusnya. Jika anak yang ditunjuk tidak dapat menirukan gerakan binatang berjalan, maka anak tersebut dianggap kalah. Dia akan mendapatkan hukuman. Nah, hukumannya adalah menyanyi sambil menari. Itu tadi adik-adik ya, cara bermain menirukan gerakan hewan berjalan. Bisa kalian praktekkan bersama dengan teman-teman kalian. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar bermain menirukan gerakan hewan ini. Nah, bagaimana cara binatang berjalan di air berikut ini. Jadi yang di tengah ini yang memberikan gerakan, lalu teman di sekelilingnya ini yang mengikuti gerakan temannya. Seperti itu ya adik-adik ya. Adik-adik lakukan bermain ya, lakukan permainan tadi menirukan gerakan binatang berjalan di air secara berkelompok, bisa dengan keluargamu, bisa dengan teman-temanmu. Nah, anak yang kalah harus sportif ya dan bersedia menerima hukuman permainan. Hukumannya itu menyanyi sambil menari. Adik-adik perhatikan kembali gambar Udin dan teman-teman ketika bermain. Udin dan teman-teman itu berbeda agama loh. Mereka selalu hidup rukun walaupun berbeda agama. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Sikap mereka itu pantas untuk ditiru. Nah, tahukah kamu contoh kegiatan bermain lainnya yang membutuhkan persatuan adik-adik? Nah, adik-adik coba tuliskan contoh kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan yang menunjukkan persatuan. Kalian bisa tuliskan dalam bentuk tabel seperti ini adik-adik. Contoh permainannya misalnya ya, bermain gangsing bersama, lalu bermain ular tangga bersama ya. Ini permainannya, lalu bermain layang-layang, bermain di sini engklek ya, sudah manda. Lalu ada permainan sepak bola, itu juga membutuhkan persatuan. Bermain boneka bersama. Nah, di sini perlu adanya persatuan, tidak boleh ada pertengkaran adik-adik. Lalu bermain basket bersama, itu juga menunjukkan permainan yang harus ada persatuan di dalamnya. Sekarang adik-adik coba ceritakan salah satu kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Misalnya nih adik-adik ya, aku dan teman-teman suka bermain sepak bola. Kami berbeda agama. Walaupun kami berbeda agama, kami tetap bermain bersama dan kompak. Kami juga saling mendukung dan tidak saling menyalahkan atau mengejek. Dengan sikap itu, kami dapat meraih kemenangan. Nah, coba adik-adik kalian ceritakan sendiri nih kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan bersama dengan teman-teman kalian. Adik-adik menceritakan pengalaman juga dapat dilakukan secara tertulis. Mari kita baca pengalaman Udin berikut ini. Nah, di sini ada bacaan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Kami bermain di kolam renang di rumah Beni. Sebelum bermain, kami membersihkan kolam renang dari lumut terlebih dahulu. Kebersihan air kolam renang pun perlu diperhatikan. Kolam renang yang bersih lebih aman dan nyaman digunakan untuk bermain. Bermain menirukan gerakan binatang dimulai. Kami mulai bermain dengan home pimpa. Teman-teman membentuk lingkaran. Beni yang pertama mendapat giliran berada di tengah lingkaran. Bermain menirukan gerakan binatang itu berjalan seru. Semua teman bermain dengan rukun.
anak yang mendapat giliran di tengah bermain dengan sportif. Nah, sikap sportif dalam bermain akan membuat suasana menjadi menyenangkan. Nah, ini tadi pengalaman Udin, Beni, dan teman-temannya dalam bermain adik-adik. Apa isi teks yang kamu baca di atas adik-adik? Nah, teks itu berisi tentang bermain menirukan gerakan binatang di air yang dilakukan Udin dan teman-temannya. Apa kesimpulanmu terhadap isi teks tersebut? Nah, kesimpulannya bahwa sebelum bermain menirukan gerakan binatang di kolam, itu kolamnya harus dibersihkan. Ini dibersihkan ya adik-adik ya. Dibersihkan terlebih dahulu, dan saat bermain kita harus bersikap sportif. Sportif itu artinya tidak curang adik-adik. Nah, di sini kita akan mengingat kembali tentang huruf kapital. Masih ingatkah adik-adik tentang penggunaan huruf kapital? Huruf kapital itu dikatakan juga sebagai huruf besar. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat berikut ini. Aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Adik-adik perhatikan bahwa di sini di awal kalimat itu diawali dengan huruf kapital. Nama orang juga diawali semua dengan huruf kapital. Nah, berarti huruf kapital itu bisa digunakan untuk di awal kalimat dan di awal kalimat yang ada dan di awal kata nama orang adik-adik. Itu harus memakai huruf kapital atau huruf besar. Adik-adik, mari kita susun kata-kata berikut menjadi sebuah kalimat yang utuh. Yang pertama ada gambar ini adik-adik. Lalu ada kata tong, Udin, sampah, memegang. Kalau disusun menjadi kalimat yang baik dan benar bagaimana adik-adik? Ya, Udin, U-nya besar ya adik-adik ya, karena di sini ada nama orang. Memegang, tong, sampah. Itu ya adik-adik ya, susunan yang benar. Lalu yang kedua nih adik-adik, rumah, menyapu, halaman, Siti. Bagaimana kalimat yang benar nih adik-adik dari kata-kata ini? Ya, Siti menyapu halaman rumah. Di sini Sitinya memakai huruf kapital. Kita lihat gambar yang ketiga, ada kata kerikil, batu, Edo, dan mengumpulkan. Bagaimana nih susunan yang benar? Ya, Edo mengumpulkan batu dan kerikil. Di awal kalimat nama orang memakai huruf kapital. Berikutnya gambar yang keempat, sampah Lani mengumpulkan. Ya, Lani mengumpulkan sampah. Laninya diawali dengan huruf kapital. Kita lihat gambar berikutnya, ada Lidi, Meli, sapu, memegang. Ya, Meli memegang sapu Lidi. Melinya diawali dengan huruf kapital. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 1 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.